Di balik tabir masa silam, di antara harum bunga hutan yang belum pernah disentuh oleh tangan manusia, tersebutlah seorang dara jelita, putri dari garis keturunan suci, yang kelak namanya tidak hanya akan dikenal oleh para resi dan dewa, melainkan juga oleh seluruh jagat pewayangan. Dialah Dewi Anjani, wanita dengan wajah bersinar bagai cahaya bulan purnama, matanya teduh bagaikan embun pagi, dan langkahnya semerbak harum bak bunga cempaka putih. Anjani bukanlah putri sembarangan, ia lahir dari rahim Dewi Indradi yang molek dan berhati lembut, serta Resi Gautama, seorang maharesya yang berilmu tinggi dan berwibawa. Dari percampuran dua darah agung itulah lahirlah Anjani, yang sejak kecil telah menunjukkan kecerdasannya, kelembutannya, namun juga tersimpan dalam dirinya api semangat yang tak mudah padam. Namun nasib seorang putri agung tidaklah selalu dihiasi oleh mahkota emas dan permadani sutra. Kadangkala, garis takdir berliku-liku, membawa jiwa yang mulia ke jalan penuh ujian, demi mengajarkan arti sejati dari kehidupan. Demikianlah takdir yang menanti Anjani, takdir yang akan mengikatnya dengan pusaka langka bernama Cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astagina bukanlah benda biasa. Ia adalah wadah sakti yang memuat rahasia semesta. Barang siapa memilikinya, niscaya dapat menyingkap segala isi dunia, menatap cakrawala tanpa batas, melihat langit dan bumi hanya dalam genggaman tangannya. Benda ini, oleh para dewa, diturunkan sebagai cobaan, bukan sekadar hadiah. Ketika Cupu Manik jatuh ke tangan keluarga Resi Gautama, mulailah kisah getir itu. Dewi Indradi, sang ibu, begitu terpesona oleh kilau pusaka itu, hingga hatinya terguncang oleh nafsu untuk memilikinya. Anjani pun, bersama saudara-saudaranya, tak luput dari daya tariknya. Di balik cahayanya yang indah, Cupu Manik menyimpan racun halus bernama kerakusan. Hari demi hari, pusaka itu diperebutkan. Rasa cinta kasih antar saudara berubah menjadi iri dan dengki, bagai api yang menjalar dari sebatang jerami kering ke padang luas. Dewi Anjani, yang sejatinya lembut, ikut terjerat. Ia ingin memiliki Cupu Manik itu, ingin memandang semesta dari balik cahaya, ingin menggenggam jagat raya di telapak tangannya. Resi Gautama, sang ayah, menyaksikan semua itu dengan hati perih. Baginya, pusaka seharusnya menjadi sarana kebajikan, bukan pemantik bencana. Namun, tatkala beliau melihat putri-putranya berubah laksana wanara beringas, berebut pusaka tanpa mengenal kasih sayang, kemarahan pun membuncah dari dadanya. Dalam puncak amarahnya, Resi Gautama mengutuk putra-putrinya. Dari doa kutukan itulah, Dewi Anjani dan saudara-saudaranya berubah wujud menjadi kera, tubuh manusia mereka hilang, berganti dengan sosok wanara yang berbulu lebat, lincah namun juga liar. Jeritan Anjani bergema, memecah sunyi telaga, ketika wajah jelitanya sirna, digantikan rupa seekor kera betina. Namun, takdir selalu menyimpan mutiara di balik lumpur kesedihan. Walau wujudnya berubah menjadi kera, Anjani tidak kehilangan jiwa sucinya. Justru dalam tubuh wanara itulah, ia kelak menemukan jalan menuju kesempurnaan, jalan yang akan menghubungkannya dengan peran besar dalam kisah penumpasan angkara murka di masa depan. Resi Gautama, meski murka, tetap seorang ayah. Ia tidak tega membiarkan putrinya hancur oleh nasib. Maka, setelah kutukan itu, ia memberi jalan, bertapalah engkau di telaga Somala, wahai Anjani. Basuhlah dirimu dengan airnya yang suci, dan mintalah ampun kepada para dewa. Bila waktumu tiba, niscaya kutukan ini akan sirna, dan engkau akan menemukan takdirmu yang sejati. Anjani pun menuruti pesan itu. Ia berjalan, dengan tubuh wanara yang masih asing baginya, menuju telaga Somala. Perjalanan itu bukan sekadar langkah kaki, melainkan langkah jiwa. Di setiap langkah, ia belajar menerima. Di setiap hembusan napas, ia belajar ikhlas. Hingga akhirnya, tibalah ia di tepi telaga.
airnya jernih berkilau laksana permata biru di bawah sinar matahari. Telaga Somala bukan telaga biasa. Konon, para bidadari pun sering turun ke sana untuk membersihkan diri, sebab airnya mengandung kesucian yang mampu meluruhkan dosa. Disitulah Anjani memulai tapa brata, dengan penuh kesungguhan, berharap suatu hari para dewa berkenan menuntun nasibnya. Hari berganti malam, malam berganti hari. Anjani tetap bersila di tepian telaga. Kadang kala tubuhnya bergetar karena lapar, kadang matanya berkaca-kaca karena rindu akan wajah manusia yang dulu ia miliki. Namun ia tetap bertahan, sebab di dalam hatinya, sudah tertanam keyakinan bahwa penderitaan hanyalah pintu menuju cahaya. Dewa-dewa di kahyangan menyaksikan itu semua. Mereka melihat bagaimana seorang wanita, yang dahulu tergoda oleh pusaka, kini dengan tulus menebus dosanya. Mereka terharu, dan perlahan, doa-doanya mulai mengguncang kahyangan, memohon belas kasih dari Sang Pencipta. Waktu berjalan tanpa terasa. Dari telaga itu, lahirlah aura baru dalam diri Anjani. Wujud Wanara yang semula dianggap kutukan, kini menjadi tanda pengabdian. Tubuhnya boleh berubah, tetapi jiwanya semakin suci, semakin dekat dengan hakikat sejati. Inilah awal perjalanan menuju takdir agungnya, melahirkan seorang anak yang kelak akan setia menemani titisan Wisnu. Ya, dari rahim Anjani kelak lahir Hanuman, sang Wanara putih yang sakti mandraguna, yang kesetiaannya kepada Rama Wijaya tak pernah tergoyahkan. Namun sebelum itu, Anjani masih harus menempuh jalan panjang. Jalan penuh ujian, jalan yang membuat dirinya benar-benar pantas disebut sebagai ibu dari kesetiaan. Sementara itu, cupu manik Astagina yang menjadi sumber bencana, tetap bersinar. Benda itu tak hancur oleh kutukan, sebab ia hanyalah sarana ujian. Seperti api yang bisa menghangatkan sekaligus membakar, cupu manik akan terus berputar di tangan siapapun yang tergoda, hingga akhirnya bersemayam dalam kisah panjang dunia pewayangan. Anjani kini mulai memahami, bukan pusaka yang jahat, melainkan hati manusia, atau dewa sekalipun, yang tergoda oleh kilauannya. Ia belajar bahwa keserakahan adalah sumber malapetaka, dan bahwa kebijaksanaan hanya bisa diraih melalui pengendalian diri. Pelajaran ini kelak diwariskan kepada anaknya, yang meski lahir dalam wujud Wanara, memiliki jiwa ksatria sejati. Pada suatu malam purnama, tatkala sinar bulan memantul di permukaan telaga Somala, Anjani mendengar bisikan halus. Suara itu bukan datang dari angin, bukan pula dari air, melainkan dari alam gaib. Suara itu berkata, "Wahai putri yang bertapa, engkau telah menempuh jalan panjang. Tunggu waktu yang akan datang, ketika keturunanmu mengangkat panji kebenaran, dan engkau akan melihat bahwa penderitaanmu tidak sia-sia." Air mata menetes dari mata Anjani. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata harapan. Ia mulai merasakan kedamaian yang sejati. Meskipun tubuhnya masih berwujud Wanara, hatinya sudah meraih kebebasan yang bahkan tidak bisa dimiliki oleh ratu sekalipun. Hari-hari di telaga pun menjadi saksi bagaimana Anjani berubah. Dari seorang putri yang dulu tergoda pusaka, kini ia menjelma pertapa wanita yang namanya harum. Orang-orang yang melintas di sekitar telaga kadang mendengar doa dan kidungnya, meresap sampai ke hati, membuat mereka tak kuasa menahan haru. Para dewa akhirnya mengutus bidadari untuk melihatnya. Dan ketika bidadari itu turun, mereka tercengang melihat sinar wajah Anjani. Walau ia berwujud kera, cahaya yang terpancar dari dirinya jauh lebih indah daripada kecantikan manusia manapun. Itulah bukti bahwa kecantikan sejati bukan terletak pada rupa, melainkan pada hati. Waktu berjalan, tahun demi tahun. Anjani tetap di telaga, hingga tubuh Wanaranya benar-benar menyatu dengan jiwanya. Ia tidak lagi menganggap itu kutukan, melainkan anugerah.
Sebab dengan tubuh itulah ia kelak melahirkan keturunan yang mampu menjadi jembatan antara dunia manusia dan dunia dewa. Dalam keheningan, Anjani sering memandang bayangannya di air. Ia melihat seekor kera betina, tetapi di baliknya ia juga melihat seorang wanita, anak dari Dewi Indradi, cucu para dewa. Bayangan itu mengajarkannya bahwa manusia sejati adalah yang bisa menerima dua wajahnya, wajah indah dan wajah buruk, wajah cahaya dan wajah gelap. Dan benar saja, nama Anjani abadi. Ia bukan hanya seorang putri yang dikutuk, tetapi juga seorang ibu yang melahirkan Hanuman, simbol kesetiaan, simbol keberanian, simbol pengabdian. Dari rahimnya lahirlah harapan baru, yang kelak akan membantu Rama Wijaya menumpas Rahwana, sang Raja Angkara Murka. Kisah Anjani adalah cermin bagi manusia, bahwa setiap kesalahan bisa ditebus, setiap dosa bisa dicuci, asalkan ada keikhlasan dan kesungguhan. Bahwa tubuh hanyalah wadah sementara, sedang jiwa adalah hakikat sejati. Bahwa cinta kasih sejati lahir dari penderitaan, bukan dari kesenangan belaka. Telaga Somala hingga kini diyakini menyimpan jejak tapanya. Airnya dipercaya suci, dan siapapun yang mandi di sana akan merasakan kesejukan luar biasa, seolah disentuh oleh doa-doa Anjani yang masih bergema dari masa lalu. Demikianlah, telaga itu bukan sekadar tempat, melainkan pintu menuju kesadaran. Maka, wahai pendengar, bila kisah ini sampai di telingamu, renungkanlah. Dewi Anjani adalah bukti bahwa kejatuhan bukan akhir dari segalanya. Ia jatuh karena pusaka, tetapi bangkit karena tapa. Ia dikutuk menjadi kera, tetapi dari rahimnya lahirlah pahlawan. Dan dari perjalanan panjangnya, kita belajar, tidak ada nasib yang benar-benar celaka, sebab dalam setiap luka, Tuhan telah menanamkan benih cahaya.